Selanjutnya dari @denralia_, dua-duanya. Gak tahu nggak bisa milih. Labil ya cewek. What's up bro? Oke, sebentar dulu. Oke, belum. Oke, here we are. Lu suka nonton film? Suka. Gue suka nonton film. Suka. Yang lain gimana? Suka ya. Pada dasarnya, film itu bisa tercipta karena dua hal, visual dan audio. Ella puede cometer errores, pero tú no. ¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar. Vas a quedar callado. Toki, baja la pistola. Tapi gimana kalau misalnya salah satunya menghilang? Audionya mungkin? Atau bahkan videonya nggak ada? Ella puede cometer errores, pero tú no. ¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar. Vas a quedar callado. Toki, baja la pistola. Nggak bisa, karena film itu adalah salah satu karya audiovisual, jadi kita nggak bisa kehilangan salah satu di antara mereka. Tapi pentingan mana sih, audio atau visual? Waktu itu gue sempet nanya di Instagram, dan bagi kalian yang belum follow Instagram gue, boleh banget ya, @fikri_fox. Di sana gue nanya, menurut kalian itu pentingan audio apa visual dalam filmmaking? So gue bakal bacain satu persatu semuanya, oke? Pertama, RMA.RAMDHN. Kedua-duanya penting. Ya boleh, gue setuju. Dari les__, banyak amat, 000. Semua penting. Audio 50%, visual 50%. Gue sepakat. Selanjutnya dari WHO_02. Kalau aku sih audio bang. Ya karena percuma video kualitas bagus tapi yang diomongin gak jelas. Iya sih men, masuk akal. Menurut kalian yang mana? Lebih penting yang mana gitu? Videonya bagus atau audionya bagus? Selanjutnya dari Chicken Katsu, audio. Kalau misalnya visualnya jelek tapi audionya bagus, masih bisa dimaafkan. Jadi menurut Chicken Katsu lebih penting audio daripada video. Karena kalau misalnya videonya jelek, masih bisa dimaafin asal audionya bagus. Tapi kalau misalnya audionya hancur, visualnya bagus, udah gak bisa dimaafin, kata dia. Kalau menurut gue sih oke, ada benernya juga. Karena kalau misalnya kita nonton sebuah film, pada saat berdialognya dan dialognya itu tidak terdengar jelas, ya bingung juga kita men. Apa sih dek? Gak mau main lah. Kan dilarang sih bang. Di luar ada virus corona. Bahaya. Tapi kalau misalnya kita dengar dialognya tapi visualnya jelek, itu juga sebenarnya kurang baik. Apa sih dek? Ya mau main lah. Kan dilarang sih bang. Di luar ada virus corona. Bahaya. Jadi harus ada keseimbangan menurut gua. Selanjutnya dari aditz_art video. Menurutku video tanpa audio masih mantap. Tapi kalau audio tanpa video ngebosenin, ini apa nih? Oke, jika itu menurut Aditz, kita nggak bisa memihak ke salah satu karena dua-duanya merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia filmmaking. Karena dari beberapa scene ada yang kalau misalnya nggak di scoring itu adalah membuat sound design ya. Jadi misalnya contohnya horror lah. Ini sebagai contoh aja ya. Ini adalah scene horror kalau misalnya videonya nggak diperhatikan. I will kill you motherfucker. Dan ini adalah scene horror kalau misalnya audionya nggak diperhatikan. I will kill you motherfucker. Dan ini adalah ketika dua-duanya dicampurin. I will kill you motherfucker. Menurut kalian mana yang bagus? Pentingan mana sekali lagi? Audio atau visual sebenarnya? Coba kalian keluarkan pendapat kalian di kolom komentar. Gue sangat ingin membaca pendapat kalian. Selanjutnya dari Sultan Randuk PF, pentingan audio. Oke bagus, jika itu menurut lo ya alasannya bro, tolong ya. Aku cuma ngasih tau dia doang, kan gue minta alasannya juga. Selanjutnya dari Juniarta_Mahe apa tuh, kepotong. Dua-duanya lah. Alasannya apa nih? Aduh. Selanjutnya dari LZ_, menurut gue sama pentingnya. Percuma kalau video bagus tapi audio jelek. Ya rata-rata jawaban di sini memilih untuk balance. Jadi seimbang antara audio dengan visual. Next dari YB_, mungkin audio yang paling penting. Tapi bisa aja ada film yang pakai bahasa atau isyarat alam aja. Menarik nih. Menurut dia audio yang paling penting. Tapi mungkin ada aja film yang menggunakan isyarat. Jadi memang ada namanya visual storytelling yang gak butuh dialog, gak butuh apa. Jadi orang bisa menilai dari visualnya bukan dari audionya. Tapi gak literally audionya jelek banget sih. Tetap ada scoring lah gitu, mendesain suara biar suasananya terbangun gitu. Terus kalau ngasih pesan lewat suara jelek dong? Ya nggak juga. Tergantung sutradara mau milih yang mana, mau menyampaikan pesan lewat dialog atau menyampaikan pesan lewat visual. Kalau pilih salah satunya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman saran gue menggabungkan dua-duanya, itu bakal jadi lebih mantap.
Nah, sebelumnya gue pengen nanya dulu nih, kalian ada di pihak lebih penting audio atau lebih penting visual? Kalian bisa komentar di bawah, kalian ada di pihak mana dan kenapa alasannya? Mungkin aja pendapat kalian bisa ngebuat gue kayak, oh iya juga ya, kita nggak tahu. Selanjutnya dari Faat Haya, audio. Kalau video hancur masih bisa dimaafkan. Kalau audio, orang yang nonton mau ngapain? Oh maksudnya gini, gue ambil contoh kali ya. Misalnya gue pengen ngasih tahu ke kalian jumlah positif corona. Halo pemirsa, korban positif corona pada hari ini mencapai 973 orang. Halo pemirsa, korban positif corona pada hari ini mencapai 973 orang. That's what the game wants us to do. Follow the path. It's a trap. That's what the game wants us to do. Follow the path. It's a trap. Jadi maksud dia ini kalau misalnya audionya jelek, orang nonton mau ngapain gitu. Karena orang ketika nonton ingin mendapatkan suatu pesan kan. Selanjutnya dari Muhammad Fikri 17, sama baik cu, harus balance. Video bagus, audio burik ya jadi jelek. Itu juga sebaliknya. Ya gue juga sepakat karena dua-duanya memang dibutuhkan dalam membuat film. Jika salah satunya hilang, ya kita bisa lihat dari contoh cuplikan film yang tadi gue tunjukin di awal. Jadi seperti itu men. Selanjutnya dari Zidan.Brilliant, saling ngisi sih menurut gue. Ibarat opor tanpa ketupat. Kayak ada yang kurang gitu, WKWK Wismantan juga dikasih ibarat-ibaratan. Opor tanpa ketupat men. Opornya itu audio, ketupatnya visual. Jadi kita kalau misalnya makan opor doang tanpa ketupat kayak kurang afdol aja gitu kan. Tapi kalau kita makan ketupat doang tanpa opor, ya kurang afdol juga gitu men. Jadi memang butuh balance di antara audio sama visual. Dari Vike Waraihan, audio, karena nggak apa-apa. Berarti dia di pihak audio ya, mantap. Selanjutnya dari DNralia_, dua-duanya. Gak tahu nggak bisa milih. Labil ya cewek. Dua-duanya melengkapi dan berkesinambungan. Ya tetap megang balance, stabil atau seimbang antara audio dan visual. Jika kalian suka sama video kali ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian semua. Monggo bro ya. Dan misalnya pendapat kalian belum ada di video ini, silahkan komentar di kolom komentar. Kali aja video ini banyak yang suka, mungkin aja gue buat part 2 nya gitu. Jadi put your comment in the comment box below. Saya Muhammad Fikri Al-Fajri pamit. Jangan lupa ngedit. Kalau like-nya sampai 20.000 gue bakal